Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya customer Zakatek Indonesia yang sudah order produk dari kami ya. Terima kasih sebelumnya kami haturkan. Baik, kali ini kita akan memberikan tutorial untuk cara setting audio ya. Khusus untuk audio, untuk setting audio semuanya. Nah, silahkan disimak sampai selesai. Nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke kami. Oke, baik, sebelum kita setting pastinya kita sambungkan dulu ya wifi-nya. Sambungkan wifi dulu ke alat jam. Nah, jadi ini harus disambungkan wifi-nya untuk melakukan setting ya. Ini kalau di kami namanya jam belakang ya. Nanti kalau yang di teman-teman ada yang Zakatek, ada yang auto player, beda-beda namanya. Biasanya setelah kita sambungkan seperti ini nanti akan muncul peringatan seperti ini. Jam belakang atau Zakatek nanti ya tidak memiliki internet. Klik aja. Terus nanti pilih tetap sambungan ya. Intinya ini nanti untuk meminta izin apakah wifi ini disambungkan atau diganti ke wifi yang ada internetnya kan gitu. Karena wifi dari alat ini tidak ada internetnya, maka HP kita tuh memberi sinyal gitu loh. Oh, wifi yang dipakai ini nggak ada internetnya. Ini tetap kita sambungkan ya. Pilih tetap kita sambungkan ya. Nah, ini terkadang ada yang ya, ada yang tidak. Nanti dibaca dulu untuk poin ininya. Kita sambungkan. Oke. Oke, sini sudah ya. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke aplikasinya Al Asr ya. Kita ke depan. Nah, ini. Nanti akan muncul setting jam atau setting audio. Jadi nanti ada beda-beda ya. Intinya nanti klik aja yang sini. Klik seperti itu. Nah, ini untuk tampilan yang model plus jam digital ya. Nanti tampilan seperti inilah. Kalau untuk tampilan yang auto player V2 nanti seperti ini. Ini contoh aja ya. Nanti seperti ini. Intinya sama, cuma yang membedakan adalah menunya. Kalau yang auto player V2 itu menunya cuma ini aja. Intinya sama. Oke, sekarang kita pakai contoh jam ya. Nah, oke, intinya sama ya. Kita fokus ke menu kiroah ini. Nanti yang kita pelajari menu kiroah. Sebelum kiroah, kita cek dulu lokasi. Apakah lokasi alat kita itu settingannya sudah sesuai dengan lokasi di masjid. Klik aja. Kemudian klik baca dulu berapa gitu ya. Terus kemudian klik ubah ini. Klik ubah. Nah, nanti GPS HP teman-teman harus nyala ya. Kemudian nanti klik GPS. Ini cara pertama nih. Terkadang ketika teman-teman klik GPS itu nanti dia hanya muter-muter terus. Nah, kalau muter-muter terus itu berarti kemungkinan HP-nya kurang apa ya? Mungkin supportnya kurang gitu ya. Solusinya gimana? Solusinya adalah silahkan teman-teman membuka map ya. Misalkan lokasinya di sini gitu. Tahan lama aja. Ditahan lama, klik tahan lama. Bentar. Nah, sampai muncul seperti ini. Ini adalah lokasi kita ini. Ini lokasi kita ini. Di negatif 7 bentar. Nih, negatif 7.97 diambil 2,2 setelah titik aja ya. Terus 11 111,44. Nah, nanti silahkan diingat-ingat ya atau dicatat. Nanti ketika klik ubah ini contoh GPS-nya ya. Muter-muter gitu. Nah, ini kan sulit ya, lama gitu ya. Kesuwen. Kita tutup paksa aja. Kemudian kita buka lagi aplikasinya. Masuk ke lokasi. Saya klik tambah ya. Misalkan sini Ponorogo. Waktunya ini untuk waktu WITA atau WIB nanti di plus 7. Kalau WITA plus 8. Kalau yang WIT ya, waktu Indonesia Timur daerah Papua sana ya, nanti plus ini plus 9. Karena saya di Ponorogo saya pakai WIB. Ketinggian dibuat 1 aja. Nah, ini tadi yang penting yang bujur tadi. Nah, ini kita masukkan. Oh, yang gitu. Oke.
Tadi saya tambah Ponorogo. Go. 1. Nah, ini kalau di Ponorogo kan 1.44. Terus ininya min 7 titik berapa tadi teman-teman, lupa. 97 ya. 97. Nah, nanti setelah itu kirim 97. Klik simpan. Nah, kan nanti muncul seperti ini. Oke. Lihat teman-teman, kalau di sini posisinya ini merah, berarti tidak tersambung. Ini diklik dulu biar hijau. Klik. Oke. Setelah hijau nanti tinggal pengirim. Klik kirim ini. Tit. Nanti di jam akan berbunyi tit seperti itu. Berarti ini lokasi sudah sesuai dengan lokasi kita saat ini. Ini kaitannya adalah dengan jadwal sholatnya. Jadi nanti jadwal sholat nanti patokannya di menu lokasi ini. Kemudian di menu pengaturan. Yang terpenting di menu pengaturan adalah ini, jadwal lain. Klik aja. Ini aja imsak, terbit, duha, tahajud, kiblat. Nah, contoh gini, teman-teman pengen memberi audio setiap waktu terbit ya. Terbit matahari kan biasanya kalau di Ponorogo itu ada yang memakai audio seperti ini. Tuling waktu subuh telah habis, waktu syuruk telah tiba, seperti itu. Nah, ini harus dicentang ya. Ini kalau nggak dicentang nanti dia nggak akan bunyi. Ini dicentang. Oke. Terus dikirim. Nah, ini untuk versi yang tampilan jam ya. Nanti kalau untuk tampilan yang auto player V2 nanti ada tampilan ini, delay MP3. Nah, ini ada delaynya. Contoh ini penggunanya adalah ketika amplifier teman-teman adalah amplifier yang TOA, biasanya ada delay audio. Jadi ketika kita nyalakan ampli sekarang cetek gitu, nunggu sekian detik nanti baru suaranya itu bunyi. Nah, ini fungsinya untuk delay audio. Biar apa? Biar suara bismillahnya itu gak kepotong gitu ya. Kita kembali. Nah, oke, kemudian kita fokus ke bentar, satu lagi. Ini diklik koreksi. Kita klik koreksi. Kita klik baca dulu. Nah, ini waktu subuh, waktu terbit, waktu duha. Kalau tidak aktif berarti ini dia mengikuti waktu yang sudah disetting pakai GPS tadi ya. Contoh asar. Banyak masjid yang sholat asarnya itu biasanya diundur jam 4 sore itu. Berarti ini bisa ditambah dikurangi bisa, atau jadwal tetap. Contoh asar itu mulainya jam 6 sore. Berarti jam 16.00 seperti ini. Ingat ya, jam 16 bukan jam 4. Kalau jam 4 nanti jam 4 pagi. Oke. Terus biasanya waktu Jumat. Jumatnya itu kadang ada masjid yang Jumatnya itu jam 11.45. Jam berapapun azan duhur, pokoknya azan Jumat itu tetap jam 11.45. Nah, itu nanti perlu memindah ini. Jadwal tetap berarti duhurnya atau Jumatnya dimulai jam 11.45 seperti ini. Diklik. Nanti dikirim. Nah, nanti tit gitu ya. Otomatis nanti jadwal yang tampil di layar itu nanti akan berubah menjadi asar jam 4, Jumat jam 11.45 seperti itu ya. Oke, langsung kita ke fokus utama, kita ke menu kiroah. Klik kiroah. Ini saya bersihkan dulu ya. Oke, maaf gak bilek. Kemudian ini kita reng-reng dulu. Rencana akan kita nyalakan waktunya itu apa saja. Contoh subuh itu ada 2 waktu. Tadi kan ada waktu sebelum subuh sama waktu sebelum imsak. Nah, misal kebutuhan kita adalah kita pengen menyalakan tarhim sebelum subuh. Ini ada 2 ya. Oh bentar, ini tak kembalikan. Ini klik tambah ini yang di pojok ini di bawah. Klik. Di sini ada berdasarkan jam, ada berdasarkan jadwal. Kalau berdasarkan jam, contoh kita pengen menyalakan setiap hari jam 7 pagi suara lonceng bel misalkan. Ini jam 7. Kita buat jam 7.
Bentar, ini udah nyala duluan ini yang di rumah. Terus ini pilih bel jam. Sekarang jam 6. Sekarang jam 6. Ini saya jam 6 nih audionya. Pilih jam 7. Kalau mau ngetes suara, klik play ini ya. Nanti dia akan nyala. Nah, ini nyala jam 7 ini. Bentar, biar mati dulu. Sekarang jam 7. Sekarang jam 7. Nah, misalkan ini hari Minggu karena anak-anak libur misalkan ya, atau karena nggak ada kegiatan di sekolah, hari Ahad dimatikan, nanti masuk ke filter ini, ke filter Ahad dimatikan, klik simpan. Nah, ini contoh ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nggak bisa ya. Kita tambahkan dulu untuk subuh ya, berdasarkan jadwal. Klik judul harus diisi. Contoh di sini adalah tarhim subuh. Nah, ini abaikan dulu, kita fokus ke bawahnya. Mode, ada mode sebelum, ada mode pada saat, ada mode setelah. Karena kita pengen nyalakan audionya itu sebelum subuh, maka klik sebelum. Di sini ganti subuh. Karena kan tarhim itu sebelum subuh ya. Nanti kalau ada ngaji berarti sebelum imsak. Terus foldernya, ini folder, kita klik, kita naikkan ke tarhim nomor 12 ya. Filenya dipilih, Di sini ada banyak pilihan tarhim, ada tarhim yang 4 menit. Nanti dicoba-coba aja ya, tarhim yang 5 menit, ini tarhim anak kecil ini. Ini tarhim yang umumnya yang biasa dipakai di masjid-masjid, ada banyak ini. Kita contohkan yang 10 menit ya, yang tarhim husyari ini. Nanti volumenya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan volumenya. Ketika sini 4 menit 4 detik, otomatis di nanti kan berpindah otomatis. Nah, oke, setelah ini kita simpan. Seret, yang atas kita hapus saja. Ini cara menghapus seperti ini. Berarti kita sudah punya satu settingan adalah tarhim subuh ya. Mas, kita pengen nyalakan lagi sebelum subuh itu ada ngajinya. Bisa nggak? Bisa. Klik tambah lagi. Sebentar, ini dikirim aja dulu ya. Nanti dikirim pakai ini. Otomatis nanti ada kan terkirim. Kemudian kita tambah lagi berdasarkan jadwal. Nih, adalah ngaji subuh. Karena ngajinya ini kita buat sebelum tarhim, maka di sini adalah sebelum imsak. Imsak. Oke. Berarti ngaji itu sebelum imsak. Waktu imsak adalah yang nyala adalah audio tarhimnya, kan gitu ya. Kemudian kita pilih foldernya adalah, contohnya kita pilih ngaji. Mas, kita pengen ngaji dengan durasi 10 menit, apakah bisa? Bisa. Pilih aja ini file yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh ini ada banyak ya. Ar-Rahman misalkan ini 11 menit 22 detik, enggak apa-apa lah, ini aja Ar-Rahman ya. Klik Ar-Rahman. Nah, maka dia nanti akan ini sebelum imsak dia akan nyala 11 menit 20 detik sebelum imsak dia sudah nyala. Nanti waktu imsak dia mati, kemudian nyala lagi adalah tarhim subuhnya. Kita simpan ya. Berarti kita sudah punya 2 waktu ini. Kita punya 2 waktu ini. Mas, kita pengen waktu syuruk itu ada audionya, apakah bisa? Bisa. Tambah berdasarkan jadwal ya. Terus ini audio syuruk. Ini diganti pada saat ya. Diganti adalah terbit. Syuruk itu terbit ya. Audionya apa? Nah, nanti ini bisa teman-teman rekaman sendiri bisa, atau minta ke kami bisa. Nanti kita akan kirimkan filenya. Karena kalau yang bawaan ini belum ada file syuruknya ya. Nanti ada di user nomor 31. Nah, nanti ini menyesuaikan, nanti silahkan tanyakan kami ya caranya ya.
Nanti tinggal simpan. Nah, berarti ini nanti audio ini akan nyala setiap syuruk, setiap matahari terbit. Nah, seperti itu. Ini terus Mas, kita pengen nyalakan itu setiap jam 9 pagi. Pengen menyalakan sholawat misalkan, bisa klik tambah lagi berdasarkan jam. Sini jam 9 sholawat misalkan, waktunya kapan? Jam 9. Oke, filenya apa? Misalkan yang diputar apa ya? Ya misalkan inilah contohnya, nanti filenya terserah ya milih di mana. Ini misalkan simpan, berarti nanti akan menyala jam 9 otomatis ya. Oke, Mas, sekarang kita masuk waktu duhur. Waktu duhur itu di beberapa masjid ada yang langsung ngaji. Kalau di wilayah Sulawesi itu biasanya ada tarhimnya, ada tarhim dan ngaji. Ini saya kasih contoh dulu yang langsung ngaji ya. Tambah lagi berdasarkan jadwal ngaji zuhur misalkan sebelum zuhur ya toh. Terus kita pilih foldernya, pilih ngajinya berapa menit. Misalkan ini. Oke. Mas, di tempat kami itu dipakai untuk Jumatan. Nah, kalau di Jumatan nanti klik filter. Filter untuk hari Jumat silahkan dimatikan. Nih, dimatikan, disimpan. Nanti akan muncul tanda petik. Di atas ini ada tanda petiknya. Itu nanti berarti dia program yang ada filternya, seperti itu ya. Oke, kemudian Mas untuk ini kan tadi duhur ya. Mas untuk waktu Jumat itu ngajinya 30 menit. Apakah bisa? Bisa. Klik tambah berdasarkan jadwal. Ngaji Jumat contoh. Terus sebelum tetap kita ganti duhur ya. Terus ngajinya misalkan kita pengen durasinya adalah 30 menit misalkan, ini contoh aja ya. Klik. Oke, volume sudah. Nah, kemudian masuk ke filter ya. Selain Jumat ini silakan dimatikan. Klik simpan. Oke. Berarti kita sudah punya 2 file untuk yang sebelum duhur dan sebelum Jumat. Oke ya, ini contoh untuk masjid yang tidak memakai tarhim. Kemudian nanti dikirim. Nah, contoh yang memakai tarhim ini saya hapus dulu. Berdasarkan jadwal tarhim duhur sebelum diganti duhur. Ini diganti kumpulan sholawat. Ini diganti tarhim. Misalkan tarhimnya yang pakai 10 menit contohnya ya. Oke. Ingat-ingat teman-teman, durasi tarhimnya adalah 10 menit. Ini 10 menit 9 detik gitu ya. Ini nanti diingat-ingat kita bulatkan aja menjadi 10 menit 30 detik ya. Ingat-ingat 10 menit 30 detik. Oke. Kemudian kita masuk ke, nah itu apakah nanti sholat Jumat pakai filter pakai tarhim atau tidak? Misalkan pakai tarhim berarti ini nggak perlu dimatikan. Kalau nggak pakai tarhim berarti ini dimatikan ya. Nanti sesuai kebutuhan aja. Kita simpan. Kita sudah punya satu file, satu program yang mana dia akan nyala 10 menit 9 detik sebelum waktu duhur. Yang nyala adalah tarhim. Oke. Terus Mas ngajinya gimana? Oke, tambah lagi berdasarkan jadwal. Kita sini tulis ngaji duhur seperti itu ya. Sebelum kita ganti ini duhur. Ngajinya misalkan kita pengen 10 menit. Cari seperti tadi file yang durasinya adalah 10 menit. Contoh mana ya?
Ini aja Al-Waqiah 12 menit yang mudah. Oke, teman-teman tadi masih ingat ya, durasi tarhim itu adalah 10 menit 30 detik, kita bulatkan ya. Nah, apa fungsinya Mas? Gini, kan ini sama-sama kita mengambil sebelum duhur ya. Ini sama-sama sebelum duhur. Yang tadi tarhimnya 10 menit 30 detik sebelum duhur. Nah ini kan juga sama 12 menit 5 detik sebelum duhur, otomatis nanti bentrok. Nah biar nggak bentrok dan biar ngajinya ini nyala duluan, sini kita tambah 10 menit 30 detik. Ini berarti ini ditambah 10 menjadi 2, yang ini ditambah 10 menjadi ditambah 30 menjadi 3. Dia akan menyala sebelum duhur 22 menit 35 detik sebelum duhur, ngaji ini akan nyala. Gitu ya. Paham ya? Jadi karena tarhim tadi 10 menit 30 detik sebelum duhur, maka ngajinya kita nyalakan 22 menit 35 detik sebelum waktu duhur, dengan durasi ngajinya adalah 12 menit. Otomatis nanti sebelum sebelum tarhim ngaji ini kan selesai karena durasi ngaji cuma 12 menit. Nah, terus nanti masuk filter lagi, jangan lupa ya. Filter hari Jumat dimatikan. Klik simpan. Otomatis kita sudah punya 2 file nih. Nah, ini kami punya tambahan lagi. Misalkan teman-teman pengen audio ngaji ini setiap hari berbeda-beda ya. Contoh ini sebelum waktu duhur. Jadi kita pengen audio ngaji ini yang Al-Waqiah ini dia nyalanya hanya waktu Ahad saja, berarti selain Ahad dimatikan semuanya, klik simpan. Terus kita tambah lagi berdasarkan jadwal. Ngaji zuhur sebelum duhur. Ini misalkan sama, terus ngajinya misal 10 menit 30 detik ini. Nah, jangan lupa karena tadi kita memakai tarhim, ini tetap kita tambah ya. 20 ini digenepin aja menjadi 21 ya. 21 ini 05. Oke. Terus ini berarti nyalanya dia hanya hari Senin. Seperti ini. Nah, nanti silahkan dilanjut sendiri ya. Nanti bisa colong-celing, bisa setiap hari beda dan lain sebagainya. Oke. Terus tambahan lagi, Mas, saya pengen setiap waktu Ramadan itu ada gugah sahurnya, apakah bisa? Oh, bisa dong, bisa. Kita klik tambah, terus kita masuk ke jadwal jam. Kita masuk sini sholawat Ramadan. Puasa gitu aja ya. Nyalanya jam 3 pagi. Kita setting jam 3 pagi. Oke. Terus foldernya apa? Contoh di kumpulan sholawat. Apa yang nyala? Misalkan ini bebas ya, sholawat nariyah. Nanti bisa rekaman sendiri, bisa nyari di YouTube dan sebagainya. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita masuk ke filter ini. Terus filter pada tanggal. Ini klik tambah ya. Nah, kalau Masehi pilih Masehi, misalkan nanti kebutuhannya untuk kegiatan selain Ramadan, nanti klik Masehi sesuai dengan tanggalnya. Karena ini kita Ramadan, kita pilih sesuai Hijriah. Ramadan itu adalah bulan ke-9. Nah, berarti, ini perlu diperhatikan teman-teman, karena terkadang Ramadan itu mulainya tidak sama, kadang ada yang selisih ya, seperti NU Muhammadiyah kan selisih. Ini kita biar aman kita buat tanggal 2 saja. Terus bulannya ini bulan ke-9. Nah, terus matinya kapan, Mas? Matinya adalah karena selesainya juga terkadang itu tidak sama ya. Kita buatnya tanggal 29 Ramadan 09. Udah seperti ini, kemudian klik OK. Nah, maka dia akan nyala 22 Ramadan sampai 29 Ramadan. Dan ini akan berulang setiap tahun ya. Jadi teman-teman nanti sekali setting, nanti tahun depan sudah nyala lagi. Nggak perlu nyalakan lagi, nggak perlu setting lagi ya. Oke. Jadi seperti ini.
Apalagi yang belum ya. Ini sudah. Nah, ini contoh. Misalkan gini Mas, saya pengen setiap hari Jumat apa malam Kamis Kliwon itu saya pengen menyalakan sholawat misalkan. Bisa klik tambah, pilih jam. Sorry lagi. Kamis Kliwon misalkan. Setiap jam berapa ya? 4 misalkan ada kumpulan apa gitu, ada yasinan atau ada apa. Nah, kita pilih kumpulan sholawat, terus yang nyala misalkan Asmaul Husna contohnya ya. Nah, Mas saya pengen nyala itu setiap Kamis Kliwon, malam kala Kamis Kliwon ya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan atau nyalanya setiap malam Jumat Kliwon misalkan. Oke. Sebelum Kliwon apa Bun? Wage ya. Oke, teman-teman harus ingat. Contoh kita pengen menyalakan malam Jumat Kliwon misalkan ya. Otomatis karena waktu itu belum berubah, artinya malam Jumat Kliwon dan kita pengen nyalakan jam 4 sore di hari Kamis, berarti harinya itu masih hari Kamis ya. Sebelum ini kita matikan, berarti kita pengen nyalakan hari Kamis, waktunya adalah wage ini. Nah, berarti kita nyalakan Kamis wage, karena Kamis wage ini adalah malamnya Jumat Kliwon, kan seperti itu. Atau kita pengen menyalakan setiap malam Kamis, berarti kalau malam Kamis dia akan bergeser ke Rabunya seperti ini. Atau teman-teman patokannya adalah Mas setiap Kamis wage sore nyala. Oke, berarti tadi Kamis wage sore nyala. Tergantung, ini teman-teman harus teliti ya untuk poin ini ya, karena kadang ada yang salah. Oke. Atau misalkan gini Mas, saya pengen ngajinya itu setiap Pahing nyala. Nah, contoh ini misalkan ada arisan, ada kumpulan apa. Nah ini maka setiap Pahing dia akan nyala. Ini setiap pon Mas, oke tinggal ini. Setiap pon dan legi Mas, berarti tinggal klik ini, seperti ini bisa. Ini berlaku hanya ini Mas, hanya bulan Desember misalkan. Ya wes, klik aja ini, sampai 31 ya kalau Desember ya. Oke. Ya berarti begini. Teman-teman bisa ngotak-ngatik ini ya. Klik simpan. Oke. Baik, nanti untuk waktu-waktu lainnya, waktu-waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, itu sama aja ya setting-settingnya ya. Insyaallah ini basicnya sudah bisa. Silahkan teman-teman nanti pelajari dulu. Kalau ada kesulitan tadi silahkan tanyakan ke kami ya. Jangan sungkan-sungkan, silakan hubungi kami. Nah, kalau untuk mengetes suara pakai media. Misalkan ada kumpulan, ada apa, pengen nyalakan sholawat, nanti tinggal bebas. Wis. Ini yang belum kami nanti tinggal pilih Tarhim. Nanti klik play, ini play. Klik. Nanti otomatis audio akan nyala. Kan? Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan kami yang lumayan panjang karena ini semua komplit ya. Nanti insyaallah kalau teman-teman nyimak ini pasti nggak bingung lah, pasti bisa lah, bisa ya, aman. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan tanya lagi. Matur nuwun, semoga alatnya awet bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih sudah order di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.